Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Sungguh besar anugerahnya kita panjatkan kehadirat Allah Tritunggal, yang mana oleh kasih-Nya kita kembali diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah, dan juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah demi nama Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala puji-pujian dan hormat dan syukur sembah kami berikan kepadamu ya Tritunggal Maha Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus berbicara atas kami, pimpin kami agar kami bisa mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Elohim yang Maha Kuasa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca Mazmur Pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi namamu.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam kesiapan kami sadar bahwa tanpa tuntunan Roh Kudus, maka kami tidak dapat memahami kehendak-Mu. Oleh karenanya kami memohon Roh Kudus berkuasalah atas kami dan tuntunlah kami umat-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudara silakan berdiri. Firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ayat 24 yang menyatakan demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abieser. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Ibu bapak saudara dan anak-anak Tuhan, keadaan bangsa Israel yang dapat kita ketahui dari konteks pembacaan mulai dari ayat 1 di kitab Hakim-Hakim pasal 6 ini adalah sedang mengalami kesusahan.
Setiap kali disebutkan di ayat 3 sampai ayat 4, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur untuk memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun untuk Israel. Jadi apa yang ditabur sia-sia, tidak dapat dinikmati. Orang Israel dalam konteks ini kalau kita membaca sudah memasuki tanah Kanaan. Lalu orang Midian yang disebutkan dalam pembacaan ini adalah suku pengembara yang hidup dalam kemah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari daerah penggembalaan yang baik dan mencari tempat yang juga tentunya penuh dengan air untuk kelompoknya. Jadi dengan demikian orang-orang Midian ini adalah orang-orang yang tidak tinggal di Kanaan. Tentu ada yang melatar belakangi sehingga orang-orang Midian kemudian bergerak memasuki daerah suku-suku di Kanaan. Sebagai orang yang masuk ke Kanaan atau orang di luar Kanaan itu, ya tentu pertanyaannya bagaimana mungkin orang-orang yang mengembara itu masuk ke suku Kanaan di mana Israel sudah ada di daerah itu, kemudian mereka tidak hanya tinggal di situ tetapi dikatakan memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun untuk Israel. Bagaimana mereka datang ke Kanaan, lalu ternyata di sana mereka merampas apa saja yang dapat dibawanya, termasuk merampas hasil kerja dari orang-orang Israel. Ya, itulah yang terjadi. Malah dengan tindakan orang-orang Midian itu, kalau kita membaca di ayat 6, membuat orang Israel menjadi sangat melarat. Dalam kesusahan, gumul terhadap keadaan atau keberadaan dan sikap orang-orang Midian, tindakan Israel jelas dituliskan pada ayat 7. Di situ dikatakan mereka berseru kepada Tuhan. Lalu kalau kita lanjut sampai di ayat 8 sampai 10, kita akan mengetahui bahwa seruan mereka didengar Tuhan. Dan penyampaian Tuhan kepada Israel, kita bisa membaca dua hal di dalamnya. Yang pertama, Israel diingatkan tentang karya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan. Dan yang kedua, dalam penyampaian Tuhan kepada Israel itu dikatakan Allah menyadarkan mereka tentang perbuatan jahat yang dilakukan kepada Allah, di mana Israel tidak lagi menyembah kepada Allah. Nah, mulai dari ayat 11 pembacaan ini, Ibu Bapak di situ menguatkan konteks Israel dalam kesusahan mereka, yaitu malaikat Tuhan datang kepada Gideon. Saya menyebutkan perjumpaan malaikat Tuhan dengan Gideon ini menguatkan konteks Israel saat itu, sebab kita ketahui bahwa Gideonlah yang Tuhan utus untuk berperang melawan orang-orang Midian. Gideonlah yang Tuhan utus untuk melepaskan Israel dari cengkraman orang Midian. Dalam pengutusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ternyata Gideon tidak langsung merespon iya dengan sedia. Atau iya, saya bersedia dengan pengutusan itu, atau apalah yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi kalau kita membaca di ayat 15, kita akan melihat di situ bagaimana Gideon malah melihat bahwa di dalam dirinya itu dia adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan terutama untuk dirinya sendiri adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Dengan melihat ke dalam diri lalu menyadari bahwa yang dihadapi ini adalah orang-orang Midian sebagai bangsa yang kuat dan perkasa, ya kita bisa mengerti bahwa tentu di situ ada rasa khawatir, ragu, merasa bukan sebagai orang yang tepat untuk pekerjaan itu, bahkan merasa tidak mampu. Nah, itu pasti ada di dalam pikiran Gideon. Dalam gumul Gideon itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan malah meneguhkan hatinya tentang penyertaan Tuhan serta kemenangannya atas orang-orang Midian. Kalau sampai di situ saja, saya pikir ya sudah selesai. Kenyataannya tidak demikian dengan Gideon. Gideon tetap meminta tanda dari Tuhan dan Tuhan pun membuktikan
Sehingga Gideon meyakini bahwa pengutusan Tuhan itu terjadi atas dirinya. Dan kalau kita membaca di situ dikatakan perjumpaan dengan Tuhan itu, pembuktian dari Tuhan itu, lalu kemudian Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kisah Gideon dalam pembacaan ini baiklah kita menemukan beberapa makna teologis. Yang pertama yang mau dikatakan sini ialah kehadiran Gideon tidak terlepas dari konteks penderitaan bangsa Israel. Saat derita menjadi bagian umat dan kemudian umat berseru kepada Tuhan di dalam derita apapun itu, maka Ia adalah Allah yang mengasihi anak-anaknya. Ia tidak meninggalkan anak-anaknya, tetapi Ia hadir dengan caranya dan melalui orang utusannya untuk membawa umat dalam kelepasan. Makna teologis yang kedua, sekalipun Allah telah membawa umat Israel ini keluar dari tanah Mesir, Allah telah menunjukkan kuasa dan kasih-Nya bagi bangsa pilihannya, tetapi ketika dalam perjalanan selanjutnya umat hidup menyimpang dari kehendak-Nya, yang mau dikatakan sini bahwa Tuhan pasti mengetahuinya. Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak berkenan atas kehidupan yang demikian, yang menyimpang dari jalannya Tuhan. Artinya Tuhan menghendaki kita itu umatnya hidup dalam ketaatan pada perintahnya. Dalam ketaatan pada perintah Tuhan, tidak hanya dalam kehidupan bangsa Israel, tapi juga melalui kehidupan Gideon yang taat pada perintah Tuhan, maka di situ kita melihat bahwa ada janji penyertaan Tuhan bagi kita. Kalau sudah berpegang dengan janji Tuhan, maka pasti ada ketenangan dan kelegaan untuk terus berjuang dan berperang di setiap babak kehidupan selanjutnya. Berpegang pada janji Tuhan juga bukan berarti bahwa tidak ada kesukaran, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tapi dengan berpegang pada janji Tuhan, maka di situ ada kekuatan dalam persoalan, ada pendampingan dalam setiap kesukaran yang dialami, ada kasih dan juga ada kemenangan yang tentunya dapat diterima melewati setiap persoalan dan hal-hal yang sulit apapun itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita tentu mengajak kita untuk melihat di dalam diri, dalam kehidupan kita masing-masing, sejauh manakah ketaatan kita kepada Tuhan. Apabila kita masih tetap berjalan di dalam jalan Tuhan, ya teruslah lanjutkan perjalanan yang taat itu sampai pada akhirnya. Berjalan sampai akhir dalam ketaatan kepada Tuhan. Apabila dalam perjalanan yang kita tempuh sampai saat ini ternyata kita dapati bahwa masih ada yang jauh atau menyimpang dari kehendak Tuhan, maka mari datanglah kepadanya, memohon pengampunan dan bertobat, berseru kepadanya dan sambut perintahnya, yaitu tetap setia mengikuti Tuhan. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB yang berada di setiap wilayah, di setiap tempat, sedang berproses untuk menghadirkan diaken dan penatua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dalam kisah ini tentu mengajak kita melihat pada sisi Gideon, yang Tuhan utus untuk berperang melawan bangsa Midian. Bapak Ibu Saudara, pastilah dalam proses gerejawi yang berlangsung, setiap calon yang terpilih diperhadapkan dengan banyak tanya tentang panggilan dan pengutusan Tuhan bagi dirinya. Mungkin juga didapati bahwa ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak hal yang membuat ragu untuk menjawab panggilan dan pengutusan Tuhan, karena gereja terus hadir dalam situasi dunia yang terus berubah. Tantangan gereja yang beragam, tapi pengutusan Tuhan tetap terjadi bagi setiap orang yang Ia kehendaki. Tuhan yang menuntun proses pemilihan di setiap jemaat GPIB hingga saat ini. Karena itu tetaplah melanjutkan proses ini sampai akhir dalam ketaatan kepada Tuhan, dengan proses yang berjalan di masing-masing jemaat, di masing-masing tempat, dengan dinamika yang ada. Apabila kita sudah berada pada akhir proses ini, marilah kita menempatkan proses gereja ini sebagai tanda tentang kasih karunia Tuhan yang berlaku bagi orang-orang pilihannya. Sama seperti Gideon yang ragu dan meminta tanda, lalu Tuhan menjawabnya
kemudian meyakini dan pergi melaksanakan pengutusan Tuhan itu, mari teguhkan hati sebagai orang-orang yang akan menjadi diaken penatua di masa tugas ke depan, bahwa proses gerejawi ini juga adalah proses untuk menyaksikan dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalamnya. Sehingga siapapun yang akan menjawab panggilan ini menjadi diaken dan penatua nantinya akan menyambut perintah Tuhan ini dengan berlimpah syukur dan sedia melakukan pengutusan Tuhan. Siapapun yang akan melayani Tuhan akan berpegang pada janji penyertaan Tuhan, sehingga tidak akan takut dengan apapun, melainkan melayani Tuhan dalam ketaatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mohonkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam penyertaan Tuhan maka kami dapat menjalani hari-hari kami hingga saat ini. Kami percaya bahwa karya penyertaan-Mu akan terus berlanjut dalam kehidupan kami ke depan. Tolonglah kami Tuhan agar hidup dalam ketaatan pada perintah-Mu sesuai firman yang kami baca dan renungkan saat ini. Dalam setiap langkah ke depan, Tuhan arahkan kami agar tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Syukur untuk penyertaan Tuhan sehingga ibadah keluarga secara daring dapat terlaksana. Setiap umat yang beribadah dari tempat masing-masing dimanapun berada, kami memohon agar Tuhan menaungi dengan kasih-Mu. Kesukaran dan pergumulan yang dihadapi oleh kami umat-Mu, tolonglah kami Bapa, mampukan kami untuk datang dan berseru kepada Allah, mengandalkan Engkau dalam segala keberadaan hidup kami. Kami bersyukur untuk proses gerejawi dalam rangka penetapan diaken dan penatua untuk masa tugas 2022-2027 yang terus berada dalam penyertaan Tuhan. Lanjutkanlah ya Allah, sehingga melalui proses gerejawi ini, kami umat-Mu dan para pelayan Tuhan yang sudah Engkau tetapkan akan bermegah dalam kekuatan kasih dan kuasa Tuhan. Kami tidak ragu dengan kasih karunia-Mu yang terus nyata dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, sehingga kami pun menyambut dan merespon panggilan dan pengutusan Tuhan dengan hati yang bersyukur dan berserah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan negara dan bangsa Indonesia dalam tangan kasih Tuhan. Pelihara kehidupan negara dan bangsa kami, berkati pemerintah yang Tuhan hadirkan, beri sehat dan hikmat serta segala yang diperlukan. Kebaikan dan pemulihan di setiap bidang dapat terwujud dalamnya, dan damai sejahtera Allah dialami oleh seluruh ciptaan-Mu. Ya Tuhan, dengarlah doa kami memohonkannya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang maha baik, puji dan syukur terima kasih kami senantiasa kami berikan kepadamu atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari yang berbahagia ini, kami memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
jemaat, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.